Shalom Pak Pendeta. Salam Pak Bagus. Gimana kabarnya nih? Puji Tuhan, sehat. Ya, saya dengar Pak Pendeta sudah pindah ke tempat baru ya. Ya, betul. Karena mutasi nih. Apa nih tempat yang barunya? Tempat baru jadi ya di GKPB Jemaat Bukit Doa, Nusa Oke, Dua. Nusa Dua ya. Ya, Tempat area pariwisata seperti sekarang ya. betul. Ya, semoga Pak Pendeta dan keluarga semakin menikmati tempat yang baru. Amin. Layanan di GKPB Bukit Doa, Nusa Dua. Amin. Terima kasih Pak Bagus. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik ya yang berjudul Misi Sang Raja Damai. Nah, Pak Pendeta, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, mari kita buka dulu ya ayat yang menjadi dasar penjelasan daripada Pak Pendeta nanti dari Efesus 2 ayatnya yang ke-14, satu ayat kunci atau ayat emas yang menjadi perenungan pada saat ini. Efesus 2 ayat 14 berbunyi demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Amin. Ya. Nah, Pak Pendeta, kalau kita bicara misi Sang Raja Damai ini, siapakah sebenarnya Sang Raja Damai itu, Pak Pendeta? Ya, tentu Sang Raja Damai siapa lagi kalau bukan Tuhan kita ya. Yesus Kristus, karena dialah Tuhan yang sungguh-sungguh boleh ada dalam hidup kita, bahkan ketika dia hadir di dalam dunia ini, dia lahir di dunia ini dan memberikan sukacita, damai yang luar biasa bagi setiap manusia. Jadi Yesus Kristus itulah Sang Damai itu. Ya, kalau kita bicara damai kan ada banyak versi Pak Pendeta ya. Nah, saya ingin tanya nih kepada Pak Pendeta, damai seperti apa sih yang Sang Raja Damai tawarkan kepada dunia? Ya, tentunya hal utama yang bagaimana ia tawarkan kedamaian di dalam dunia ini adalah sesungguhnya kan awalnya bagaimana Tuhan itu hadir untuk memberikan sebuah keselamatan. Karena keselamatan itu menjadi cikal bakal untuk kita boleh memperoleh hidup damai itu. Jadi dari situlah awal untuk bagaimana ketika Yesus sendiri ya hadir membawa damai itu dalam bentuk sebuah keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, tentunya sebelum damai diberikan kan pasti biasanya ada persoalan ya Pak Pendeta ya. Karena biasanya kalau hari-hari ini kita menonton berita ada namanya pasukan perdamaian kan begitu. Yang biasa dikirim PBB ke daerah konflik. Betul. Nah, sebenarnya masalah apa sih yang ada di dunia ini sehingga akhirnya Sang Raja Damai harus datang ke dalam dunia? Iya. Mungkin kalau kita mau mengulas ya dari sebelum kehadiran Yesus sendiri ya dalam dunia ini, kalau kita melihat lagi kilas balik ke belakang, nampaknya sebenarnya ya sesimpel itu ya, dosa ya, karena dosa. Jadi bagaimana ketika manusia diciptakan pertama kali, Tuhan sungguh percaya, tetapi pada akhirnya juga melanggar ya, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tapi dalam perjalanan ketika mereka ya diberikan tuntunan Tuhan untuk mereka boleh hidup di dalam dunia ini, mereka boleh berkembang biak dan manusia semakin bertambah banyak, tetapi ya masih saja ada dosa, sehingga Tuhan juga memakai Nabi Nuh ya, untuk boleh ya mungkin karena Tuhan murka gitu ya dengan kesalahan dan dosa umat manusia, sehingga air bah didatangkan. Tetapi ketika situasi itu telah selesai, nampaknya juga masih ada lagi ya dosa itu sampai sekarang, bahkan sampai Yesus datang ke dunia. Seperti itu. Nah, Pak Pendeta, kalau kita bicara satu masalah itu, kan satu masalah ya. Betul. Masalah dosa. Tetapi ternyata rembetannya kan panjang. Ternyata sesuatu yang nampaknya simpel, besar dampaknya. Nah, menurut Pak Pendeta nih, sebesar apa sih sebenarnya masalah dosa itu? Parah nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang besar atau tidaknya ya, jadi ya karena dosa itu kan bagaimana perjanjian kita dengan Tuhan, karena kita kan sebagai ciptaannya. Jadi dampaknya ya sangat besar, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan
Tuhan, Sang Pencipta kita. Sang Pencipta kita. Jadi sekecil apapun dosa kita, jadi dampaknya ya sangat-sangat besar, karena kan ibaratnya kita adalah gambaran Allah, gambaran Tuhan juga. Itu jadi rusak ya gambaran kita ya. Betul. Ya, namun Sang Raja Damai datang mendamaikan kita dengan dirinya kan gitu. Betul. Ya, sehingga kita akhirnya ada damai sejahtera ya. Membawa damai antara kita dengan Allah. Oke. Itu yang poin yang saya tangkap dari Pak Pendeta. Kemudian ada juga tadi poin bahwa ada perseteruan, perpecahan. Itu di antara siapa saja itu Pak Pendeta, perseteruan, perpecahan itu sebenarnya. Nah, itulah kembali lagi tadi di awal ya. Jadi perseteruan perpecahan ini antara hubungan kita dengan Sang Bapa, Pencipta. Sang Pencipta kita. Begitu ya. Sehingga bagaimana ketika hubungan kita ini telah rusak dengan Sang Allah kita, Bapa kita yang ada di surga, itulah maka seperti tadi dikatakan, ketika kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk apa? Menjembatani, menghubungkan kembali bahwa hubungan yang telah rusak ini kita dapat apa? Diperbaikinya. Kita dapat kembali memiliki hubungan yang baik lagi kepada Sang Pencipta kita, Allah Bapa kita. Sehingga melalui Yesus inilah kita ingin dinyatakan, kita ingin dibawa suatu tuntunan kebaikan, bahkan kedamaian, bahwa hidup kita itu sesungguhnya hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ini menarik ya. Karena banyak saya lihat orang-orang itu tidak yakin dengan hubungannya dengan Tuhan. Bahkan ketika mereka mungkin beribadah, atau ketika mereka berbuat kebajikan, atau mencoba memperjuangkan hidup yang katakanlah lebih baik lah secara kualitas. Kadang-kadang bertanya-tanya, ini apa yang saya lakukan ini? Ibadah saya, kebajikan saya ini sejauh mana mendekatkan saya dengan Allah sendiri, dengan Sang Pencipta. Tadi jawab Pak Pendeta, sebenarnya hanya pendamaian dalam Kristus yang membuat kita baik kembali. Nah, sejauh ini kita bersyukur ya memiliki Tuhan Allah yang begitu dekat dengan kita. Kemudian Pak Pendeta, pendamaian yang besar ini apa dampaknya bagi kehidupan kita bersesama lah dan juga dengan lingkungan? Ya, dampaknya itu bisa kita rasakan ya setiap hari saat ini, bahwa ketika kita menerima keselamatan dan kedamaian yang Tuhan nyatakan itu, maka kita dapat memberi diri untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Nya. Karena firman-Nya yaitu Tuhan Yesus hadir itu kan selain membawa damai ya ada bentuk untuk kita apa? Mengasihi. Allah ya, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan yang paling utama adalah ngasihi juga sesamamu dan juga diri sendiri ya, untuk kita boleh lakukan. Jadi hal-hal inilah yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, untuk kita boleh nyatakan kepada setiap orang yang ada bersama-sama dengan kita. Karena tentu tidak semua yang bisa menerima Sang Damai ini, tidak semua juga yang mengenal Sang Damai ini. Karena generasi ke generasi tentu akan terus ada perubahan. Nah, disinilah bagaimana misi kita sebetulnya, misi Allah itu untuk kita boleh nyatakan di tengah-tengah hidup ini. Ya, saya jadi ingat dengan tema gereja kita ya. Tema gereja kita untuk 4 tahun ke depan ini adalah menjadi gereja pembawa damai. Ya, saya kira relate ya dengan pembahasan kita sekarang ini ya. Nah, Pak Pendeta, di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang beragam ya, yang majemuk, apa tindakan konkretnya supaya kita dapat membawa damai itu? Karena kan Raja Damai telah hadir nih di dalam kehidupan kita. Apa sih tindakan konkret kita untuk membawa damai sejahtera itu ke tengah kehidupan bermasyarakat? Ya, nah ini penting nih ya. Jadi bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat untuk kita boleh menyatakan Sang Damai ini gitu ya di dalam kehidupan kita, ya seharusnya yang pertama adalah bagaimana ketika kita memang betul-betul datang kepada Tuhan, kita bukan hanya datang di dalam gereja saja, kita berbuat kasih, kita saling bersalaman, itu bentuk-bentuk kecil ya, saling menyapa begitu ya. Tetapi ketika kita keluar dari persekutuan itu, kita juga dapat lakukan di
kehidupan kita, dalam bermasyarakat. Sehingga bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyatakan kasih itu, menyapa. Kalau mungkin ada tetangga kiri kanan kita, ya kita berkenalan juga, kita mengenal mereka. Karena bagaimanapun setiap kondisi orang kan kita tidak pernah tahu. Tetapi dalam kehadiran kita, bahkan kita juga merasakan kehadiran Tuhan, itu akan membawa kedamaian. Jadi, ternyata tetangga saya ini baik ya, ternyata dia adalah orang Kristen. Jadi kita bisa bawa dan kita dikenal bahwa bentuk-bentuk kedamaian ini bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin bentuk-bentuk yang bisa kita juga lakukan di tengah-tengah masyarakat adalah kita harus berlaku dengan jujur. Gitu ya. Karena kejujuran itu adalah bentuk daripada iman juga. Mana kasih kedamaian itu. Tanpa ada kejujuran tidak akan ada kedamaian. Karena kejujuran itu juga suatu hal yang penting di dalam hidup kita, bahkan dalam hubungan masyarakat. Tanpa ada kejujuran, orang malah curiga kan, tidak ada rasa damai. Bahkan kita malah bisa berseteru karena tidak ada keterbukaan, kejujuran satu dengan yang lainnya. Jadi yang kedua ini penting terkait dengan kejujuran. Seperti itu. Dengan kata lain, membangun kepercayaan. Betul. Menjadi orang yang bisa dipercaya di tengah-tengah masyarakat. Tentunya mesti jujur kan gitu ya. Dan itu berkaitan dengan bagaimana kita membawa damai. Karena bagaimana mungkin kita membawa damai kalau kita tidak dipercaya orang kan, susah ya dia, Pak Pendeta ya. Itu hal yang terpenting untuk kita bisa lakukan. Nah, katakanlah di tengah masyarakat yang rawan konflik nih, Pak Pendeta. Rawan persoalan, perseteruan. Apa kira-kira sesuatu yang unik yang kita miliki di dalam Kristus sehingga kita tidak terpancing untuk ikut ribut gitu ya, atau mungkin ngomporin orangnya ribut atau menyiramkan bensin. Nah, apa sih nilai-nilai yang kita punya sebenarnya sehingga kita tidak perlu terpancing untuk ikut ribut atau memperbesar keributan sehingga kita bisa membawa damai lah di tengah masyarakat. Nah, ini yang menjadi satu kekuatan di dalam iman kita sesungguhnya. Karena hanya di dalam firman Tuhan yang mengatakan begini ya. Saya lupa ayatnya, tapi di dalam Matius, bahwa kasihilah musuhmu. Itu ayat yang sungguh bagi saya secara pribadi ya, mungkin bagi kita juga. Karena ini menjadi suatu hal yang relate dalam hidup kita. Karena kalau kita berarti mau mengasihi musuh kita saja, berarti itu suatu bentuk untuk kita tidak selalu terpancing. Karena mungkin juga, saya tidak tahu ya, di kitab-kitab lain gitu ya, tapi di dalam firman Tuhan, ini sungguh menjadi satu kekuatan dalam iman kita. Kasihlah musuhmu. Mengasihi musuh ya? Iya. Bukan hal yang mudah, tentu saja. Betul. Karena itu melawan natur kita sebagai manusia. Betul. Ya, kalau kita mau jujur kan sebagai manusia itu kita punya nurani, membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan kalau orang berbuat jahat, beri pipi kirimu. Artinya kalau secara manusia, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita kan biasanya secara manusia ingin membalas. Begitu Pak Pendeta. Tapi kalau pipi kanan kita ditampar karena Tuhan Yesus, berilah pipi kirimu katanya ya. Atau kalau pipi kiri yang ditampar, beri pipi kananmu ya. Saya pernah tuh satu kali sharing ya dengan jemaat ya tentang hal itu. Ada yang menjawab dengan guyon Pak Pendeta. Kalau katanya ditampar pipi kirinya, dia mau menyerahkan tangan kanannya katanya. Gitu ya. Artinya itu. Tapi saya bersyukur itu sebatas guyon. Ya, karena saya yakin ya, setiap orang yang ada Tuhan Yesus di hatinya pasti berpikir dua kali lah. Betul. Untuk mengerjakan hal-hal kayak gitu. Tuhan pasti menuntun kepada kedamaian ya. Kebaikan dan juga kedamaian. Saya yakin kita sebagai orang yang betul-betul percaya kepada Kristus, kita tidak akan membalas lah. Karena kita percaya kan di dalam firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa ya rancangan manusia boleh jahat. Tetapi rancangan Tuhan itu lebih luar biasa baik kepada setiap manusia. Jadi ya manusia boleh merencanakan hal yang jahat bagi kita. Tapi kita percaya rancangan Tuhan itu selalu baik dan indah. Jadi itu yang bisa kita terus pegang, itu yang bisa kita terus lakukan dan bawa ya. Jadi saya ingat juga dalam pelayanan dulu di BPI nih, satu tempat lah gitu ya. Di sebuah BPI. Iya gitu ya. Saya sedang bersekutu, tapi ketika kami beribadah selalu diganggu, Pak Bagus. Oleh apa?
oleh seseorang tetangga, jadi Oke. dipukul-pukul lah apa pintu dindingnya, Oke. dilempari apalah. Tetapi kami tidak pernah membalas. Oke, tidak Saya pernah membalas ya. ya, kami selalu mengingatkan juga kepada jemaat untuk tetap tenang, tetap doakan, dan pada akhirnya ya walaupun dalam fase yang sangat panjang ya, Berulang akhirnya terus itu. berulang terus setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Waduh. Tapi dalam fase tertentu hampir ya masa-masa terakhir pelayanan itu di penghujung tahun, akhirnya mungkin karena ada satu forum ya, dulu kan masih ada namanya FKOB itu ya. FKUB ya. Iya, jadi disitulah salah satu tokoh juga dia sadar ternyata ada umat kami yang mengalami seperti itu, begitu. Akhirnya kami bisa diperdamaikan, kami bisa cari tahu sumbernya apa, apakah permasalahan karena kami bersekutu, karena kami beribadah, tetapi sebenarnya hal yang sepele, ya hanya karena masalah hubungan satu keluarga, jadi berdampak semua, sehingga disitulah bagaimana bentuk kedamaian ya, untuk bisa membawa lagi hal yang baik di dalam hubungan kita di tengah-tengah masyarakat. Itu sih mungkin pengalaman yang bisa saya bagikan. Menarik ya. Ternyata sebenarnya itu masalah pribadi. Betul. Tapi dijadikan masalah dengan sebuah lembaga keagamaan, gereja gitu misalnya. Ya, nah Pak Pendeta, dalam kehidupan jemaat sekarang nih, dalam kehidupan jemaat, nah ya di jemaat pun juga biasanya kan kadang-kadang ada juga persoalan ya. Betul. Entah itu perseteruan, kemudian ada percekcokan, hal-hal semacam itu. Nah, apa sih nasihat Pak Pendeta nih berkenaan dengan tema misi Sang Raja Damai, sehingga jemaat bisa mempraktekkan sesuatu yang menolong mereka hidup damai satu dengan yang lain. Kalau mengasihi musuh kan identik dengan orang luar kayaknya ya. Betul. Kalau di dalam nih sama-sama saudara seiman, bagaimana kiatnya ketika menghadapi konflik dan bagaimana caranya mengusahakan perdamaian? Ya, mungkin hal yang pertama adalah relate seperti firman hari Minggu kemarin sih sebetulnya. Kita harus ya. Jangan menghakimi saudaramu ya. Ya, itu ya. Judul perikopnya itu. Betul. Dari LAI itu ya. Jadi ya kita harus jangan menghakimi, jangan saling menyalahkan gitu ya, atau saling melukai. Jadi satu hal yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga ego kita juga terlebih dahulu. Karena di dalam tengah-tengah persekutuan kita itu kan terkadang dalam hati atau pribadi kita tuh kita ingin saya yang harus didengar, saya yang lebih benar, saya yang merasa kuat, saya yang lebih berkuasa, gitu ya. Mungkin hal-hal ego seperti itulah ketika ada di dalam persekutuan ini atau di dalam gereja, hal-hal seperti itu kita harus menyadari bahwa kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita menurunkan ego kita, berarti kita sadar bahwa saya hidup untuk membawa misi Sang Damai ini, berarti saya menyatakan untuk semua orang, bukan untuk diri sendiri. Menurunkan ego ya, merendahkan diri kita sendiri, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ya seperti tadi yang dikatakan Pak Bagus ya, betul bahwa kita tidak boleh saling menghakimi. Kadang kan begitu ya, di dalam persekutuan itu ada biasanya di tengah-tengah jemaat itu ketika kita mengevaluasi sesuatu kegiatan atau pelayanan, kita tanpa sadar mungkin dalam kita maksudnya baik begitu ya, tetapi ada sebagian orang yang tidak bisa dia itu didikte atau diberikan masukan di tengah-tengah banyak orang gitu. Karena merasa terbuka. Betul, merasakan mungkin malu. Kalau mungkin ada kekurangan empat mata sajalah. Mungkin ada yang seperti itu. Jemaat. Jadi permintaan pribadi ya. Iya, jadi kalau bisa ya, kalau misalnya misalnya nih contoh gitu ya, dalam satu kegiatan ternyata dekornya nih kurang bagus, kita jangan menyudutkan, tolong ya si A ini gimana di dekor, tidak. Tapi tolong ya bagaimana seksi dekorasi dan sebagainya, itu mungkin kita bisa sampaikan. Kalaupun mungkin ada orang yang mengerjakan lah, jangan kita sebutkan. Nah, mungkin hal-hal itu untuk kita bisa tidak menghakimi ya di tengah-tengah kebersamaan itu, karena memang banyak sekali yang saya hadapi ya di dalam pelayanan, pengalaman saya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang membuat akhir berseteru di dalam gereja gitu. Intinya berusaha menemukan cara komunikasi yang terbaik. Betul. Ternyata tidak semua orang berani menerima masukan di dalam rapat terbuka gitu. Betul. Ya.
Complicated juga ya. Betul. Ya itu kita harus pintar-pintar melihat situasi keadaan jemaat, kan setiap jemaat unik. Nah, Iya, itu betul. dia. Itulah hati seorang gembala ya, Betul. yang mengasihi domba-domba gembalaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya dan mau dengan sabar menemukan cara komunikasi yang terbaik. Nah, kalau dalam keluarga nih sekarang nih Pak Pendeta, keluarga juga kan tidak sepi ya dari persoalan. Nah, walaupun suami istri, walaupun anak sendiri, kadang-kadang kan konflik itu ada saja. Betul. Nah, apakah Pak Pendeta punya nasihat khusus untuk keluarga sehingga damai sejahtera itu betul-betul juga mengalir dalam kehidupan keluarga jemaat-jemaat, Pak Pendeta? Iya. Mungkin kalau untuk di keluarga ya, tentu ini bukan suatu nasihat ya, tetapi ini sebuah pernyataan yang saya ambil dari firman Tuhan gitu ya, yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan setiap kebersamaan di dalam keluarga itu adalah bagaimana kan minimal 2-3 orang berkumpul nama Tuhan dimuliakan. Oke. Nah, jadi pesan saya adalah kalaupun mungkin di dalam kehidupan keluarga kita sedang berseteru atau sedang berselisih gitu ya, kita tidak bisa hanya dengan sendiri saja. Oke. Kalau dalam keluarga ya berarti kita bersama dengan minimal 2 berarti suami Istri. Kalau bertiga berarti dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi disitulah bagian bentuk yang bisa kita lakukan di dalam keluarga untuk kita bisa mewujudkan kedamaian atau misi Allah itu. Tapi kalau kita hanya bersendiri ya kita berdamai, tetapi misalnya nih soal contoh lah begitu ya, seorang istri ya sudah berdamai, dia sudah mau datang kepada, tetapi sang suami ya dia nggak peduli. Dia Artinya hanya kedua belah pihak ya. betul ya, bagaimana bisa menemukan kedamaian, karena memang dalam pengalaman-pengalaman juga ketika saya mengkonseling keluarga seperti itu, mereka ada bermasalah tapi yang datang hanya istrinya, tidak mau berdua, atau yang datang hanya suaminya. Ketika saya ajak datang ke gereja untuk berdua, tidak mau. Bagaimana kita bisa membawa damai Mendamaikan kan ya. Betul, kalau karena tidak bersama-sama? tidak Seperti kedua belah itu. pihak ya. Betul. Mungkin itu sih Oke. hal yang bisa saya sampaikan, firman Tuhan untuk kita bisa bawa di dalam kehidupan keluarga kita, seperti itu. Ya, jadi idealnya siapapun hari ini yang sudah berkeluarga kan begitu ya. Kami mendorong Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk bersama-sama mau mewujudkan damai sejahtera. Kan begitu Pak Pendeta ya? Betul, kadangkala harus ada yang duluan sebagai inisiator, tetapi damai itu benar-benar terwujud ketika kedua belah pihak menyadari kebutuhannya untuk saling berdamai maupun juga menghadirkan damai sejahtera ya. Nah, Pak Pendeta, sebelum saya tutup dalam sebuah kesimpulan nih, apakah Pak Pendeta punya closing statement kepada para penonton kita nih? Iya, dalam misi Sang Raja Damai ini tentu kita sudah memasuki bulan Desember ya. Kita memasuki bulan Natal. Pada bulan ini kita percaya bahwa tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dimulai dari keluarga kita, bahkan dalam bermasyarakat, bahkan dalam pelayanan, bahkan dalam persekutuan-persekutuan kita. Maka marilah kita bersama-sama menyatakan kedamaian ini dengan hati yang tulus. Bahkan kita juga menyatakan kedamaian ini demi kebersamaan kita, sehingga kedamaian yang sesungguhnya Tuhan rindukan itu betul-betul boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan khususnya kita di GKPB dalam tema besar kita ya selama 4 tahun ini menjadi gereja pembawa damai, hendaklah ini kita juga bisa lakukan dan terus kita wujud nyatakan. Jadi bukan hanya seruan, tetapi kita lakukan sesuai dengan apa daripada firman Tuhan hari ini yang menyatakan bahwa Tuhanlah Yesus Kristus yang menjadi suatu jembatan untuk dapat mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Maka kita pun juga hari ini mendapatkan hal itu, mendamaikan setiap hubungan kita sesama kita, bahkan juga di dalam setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah jauh pada Tuhan, mari kita kembali lagi dekat kepada Tuhan saat ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Demikian juga untuk kita semua, para penonton channel Harapan Baru GKPB. Kami bersyukur pada hari ini bersama dengan Bapak Pendeta bisa berbagi sesuatu dalam tema misi Sang Raja Damai. Kiranya
dengan kita memperingati kelahiran Sang Raja Damai ke dunia, Allah yang menjadi manusia itu, kita sungguh-sungguh hidup dalam damainya, dan Dia bertahta di hati kita, dan nyata hadir di keluarga kita, dalam kehidupan kita bergereja, dan tentu saja dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sehingga dengan demikian, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang berasal dari Sang Raja Damai, memenuhi diri kita saat ini sampai seterusnya, dan setiap orang yang bersama-sama dengan kita kiranya mengecap damai sejahtera itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.